nggak jelek lah. Jadi sehingga saya merasa sebetulnya materi ini materi mengenai sistem persamaan linear ini tidak masalah ya, atau bukan sesuatu yang menyulitkan atau bukan sesuatu yang asing buat teman-teman semua ya di kelas ini ya, sehingga saya mungkin tidak banyak mendiskusikan mengenai bagaimana mengerjakan secara manual ya. Jadi saya kira kemarin sudah disampaikan dalam video itu bahwa kalau saya punya sistem persamaan linear, mungkin saya review sedikit saja. Sistem persamaan linear ini intinya ada beberapa gitu ya, ada beberapa persamaan dan bentuknya linear gitu ya. Seluruhnya semuanya linear. Kemudian kita juga punya ada beberapa variabel yang tidak diketahui nilainya. Tidak diketahui nilainya. Ya, jadi misalnya kita punya 2x tambah 2y sama dengan 4 misalkan gitu ya. Kemudian 3x minus y sama dengan 2 misalnya begini. Jadi kalau seperti ini kita bilang ini ada dua persamaan gitu ya. Kemudian ada dua variabel yang tidak diketahui. Variabel yang tidak diketahui nilainya yaitu x dan y ya. Nah, untuk mendapatkan solusi itu adalah ini nilai x dan y. Nilai x dan y yang memenuhi SPL di atas itu, ini caranya saya kira sudah disinggung di video itu. Ada beberapa macam ya, ada beberapa macam, tetapi dalam video itu yang dibahas adalah apa yang disebut sebagai metode substitusi, gitu ya. Dan yang kedua adalah metode eliminasi. Nah, kadang-kadang orang mengerjakannya ya gabungan, gitu ya. Kadang-kadang orang mengerjakannya gabungan, tidak hanya substitusi aja atau eliminasi aja, tapi juga gabungan dari kedua pendekatan, terutama kalau sistemnya sudah banyak persamaannya ya. Saya kira ini sudah apa namanya, sudah tahu semua begitu ya. Jadi kalau saya ulang mungkin tidak terlalu apa namanya penting karena semuanya udah tahu, tapi hanya untuk mengingatkan istilah substitusi. Jadi kalau kita pakai metode substitusi, misalnya kita buat dulu misalkan dari persamaan yang bawah, ini kalau persamaan nomor 1, ini persamaan nomor 2, dari persamaan kedua misalnya, kita bisa dapatkan bahwa 3x min y sama dengan 2, berarti 3x min 2 itu sama dengan y. Nah, nilai y ini kemudian yang kita substitusikan ke persamaan 1. Jadi, substitusi atau ganti y dengan 3x minus 2. Sehingga kalau persamaan 1 itu 2x tambah 2y sama dengan 4, maka kita dapatkan ini 2x plus y-nya saya ganti dengan 3x min 2. Gitu ya. Jadi kita dapatkan 2x tambah 6x minus 4 sama dengan 4. Atau 8x sama dengan 8. Sehingga kita dapatkan x-nya sama dengan 1. Kemudian karena y sama dengan 3x min 2, maka y-nya ya 3 dikurangi 2. Ini sama dengan 1. Jadi x sama dengan 1, y sama dengan 1. Ini kalau kita menggunakan metode yang disebut sebagai substitusi.
Tapi kalau kita menggunakan metode eliminasi, maka intinya kita eliminasi atau kita hilangkan salah satu variabel sehingga persamaannya menjadi lebih sedikit. Jadi misalkan 2x tambah 2y sama dengan 4, 3x minus y sama dengan 2. Misalnya kita mau eliminasi y, maka yang pertama ini kita kalikan 1, yang baris kedua kita kalikan 2. Ya, sehingga kita dapatkan ini 2x tambah 2y sama dengan 4. Yang di baris kedua kita dapatkan 6x minus 2y sama dengan 4. Kalau ini kita jumlahkan supaya y-nya hilang, kita dapatkan 8x sama dengan 8 atau x-nya sama dengan 1. Jadi kita akan dapatkan nilai yang sama dengan yang menggunakan metode substitusi ya. Kalau kita di sini menggunakan eliminasi. Sehingga kita akan dapatkan 2x tambah 2y sama dengan 4. Sehingga 2 tambah 2y sama dengan 4. Kita juga akan ketemu y-nya sama dengan 1 ya. Saya kira itu ya. Itu saya kira metode substitusi dan eliminasi yang semuanya sudah tahu semua. Sehingga saya mungkin tidak bahas detail. Nah, yang ingin saya bahas pagi ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan Excel ya, khususnya solver yang kita singgung di pertemuan sebelumnya, sehingga saya waktu itu kita singgung sedikit, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Ya, saya tunjukkan dulu ya. Sudah kelihatan belum ya Excel saya? Ya. Jadi ini contoh ya, contoh. Ini contoh yang ada di salah satu soal di sana. Kalau terlalu kecil, mohon diinfokan ya, takutnya terlalu kecil. Jadi misalnya kita punya SPL seperti ini ya, 4x tambah 5y tambah w sama dengan 16 dan seterusnya. Nah ini saya ingin tunjukkan bagaimana cara kita memanfaatkan Excel solver add-in solver ya di Excel ya. Caranya begini. Jadi pertama kita siapkan tempat nanti ya untuk meletakkan X, Y, dan W ya. Ini potong Y-nya ya. X, Y, dan W. Ya. Nanti nilai X itu saya letakkan di tempat warna kuning ini ya, nilainya ya. Yang Y di warna apa itu namanya ya? Merah bata barangkali. Yang W saya letakkan di tempat yang warna hijau. Ini hanya untuk warna ini hanya untuk apa namanya? Memudahkan teman-teman melihat semua ya. Kemudian saya tuliskan persamaan satu, saya tuliskan koefisiennya saja ya. 4, 5, 1, kemudian sama dengan 16. 2, 3, 2 sama dengan 12. Kemudian 2, 1, 2, ini 8. Mudah-mudahan ngerti maksudnya ya. Jadi 4, 5, 1 ini adalah koefisien dari X, Y, dan W di persamaan 1. 16 ini yang ada di sebelah kanan tanda sama dengan. Kemudian 232 ini di persamaan kedua, 12 ini juga yang di sebelah kanan di persamaan kedua. Sampai sini oke ya, bisa diikuti ya. Nah, kemudian kita siapkan kolom baru yang isinya adalah perkalian antara koefisien ini dengan nilai yang akan kita masukkan di sini. Ini karena perkalian dua array seperti ini, saya bisa gunakan fungsi namanya sum product. Sum product, ya. Sum product antara apa? Antara ini, koefisien ini ya, koefisien ini 451 dengan yang warna-warni ini. Oke ya. Jadi lihat fungsinya adalah sum product antara baris 5 dengan baris 4.
Oke, jelas ya. Jadi sum produk itu jumlah hasil kali. Jadi misalkan kalau misalnya ya, kalau ini saya isi nilainya 1, ini 4, maaf ini 3, ini 4, maka hasilnya 23. 23 itu adalah 4 kali 1, 5 kali 3, 1 kali 4 dijumlahkan. Sum produk itu bahasa Indonesianya jumlah hasil kali ya. Jadi hasil kalinya ini kemudian dijumlahkan. Oke, jelas ya. Karena kan sesungguhnya persamaan ini kan 4 kali 4x itu kan 4 kali x, 5 kali y, 1 kali w. Oke, jelas ya. Ini kemudian saya lakukan hal yang sama dengan di atas, tapi sekarang untuk persamaan 2. 232 dengan 134. Kita tahu yang warna-warni. Oke ya. Kemudian ini juga begitu. Sum produk yang 212 dengan 134. Mudah-mudahan kebayang ya yang dilakukan ya. Nah, kalau nilai yang warna-warni ini benar, maka harusnya kolom K ini sama dengan kolom J. Oke, jelas ya. Karena kolom K ini tidak sama dengan kolom J, maka ini 134 ini salah. Ya, jelas ya. Jadi kalau nilainya saya ganti, lihat kalau nilainya saya ganti 2, 1, misalnya 3. Nah, kita akan dapatkan, oh ini yang nomor 1 benar, tapi yang lain nggak benar nih. Ya, ini jawaban nomor 1 ya. 213 kan gitu ya. Ini nggak benar nih. Nah, sekarang pertanyaannya, terus berapa ini nilai ini supaya benar semua? Tuh ya. Nah, ini yang kita akan pakai solver. Jadi caranya begini. Jadi kalau sudah disiapkan tabel ini, kita pilih di menunya itu data, solver ya. Solver, pilih solver, lihat. Sebentar. Oke ya. Kemudian lihat tulisan by changing variable, ya, by changing variable. Ini adalah kita menentukan mana yang mau kita ubah-ubah, mana yang mau kita cari. Nah, itu tidak lain yang warna-warni ini. Ini loh yang mau saya cari. Jadi by changing variable itu yang ini ya, yang warna-warni ini ya. Kemudian tambahkan subject to the constraint. Ini syaratnya apa? Ini saya add. Nah, ini syaratnya adalah kolom K ini saya blok ya. K ini saya ganti ini sama dengan kolom J. Ya. Jadi kolom K sama dengan kolom J. Oke. Oke ya. Kemudian matikan yang ini, make unconstrained variable non-negatif ini saya uncheck. Kemudian pilih metodenya simplex LP. Ya. Simplex LP. Di paling atas itu ada objektif. Ini bebas saja. Ini bebas saja. Misalkan saya pilih yang salah satu saja boleh, yang manapun ya. Manapun boleh. Oke, kalau sudah saya solve ya, saya tekan solve, Excel akan mencari, oke. Kemudian setelah beberapa detik, mungkin tidak sampai 1 detik barangkali, akan muncul pesan. Lihat ya pesannya, solver found a solution. Jadi solver sudah dapat nih solusinya. Ya, semua constraint sudah terpenuhi. Kalau sudah, ini oke. Maka jawabannya itu ini, 122. Ya, kalau jawab 122 itu maka ini akan persis nih, ini 16, ini 12, ini 8. Itu ya. 122 ini berarti yang keempat ini ya. 122. Sudah diikuti nggak teman-teman semuanya? Bisa ya? Oke, sekarang semuanya buka Excel-nya, kemudian cek
solvernya sudah ada semua belum di Excel-nya? Di Excel itu adanya di menu tadi ya, di data, kemudian yang paling kanan. Tolong dicek, ada semua enggak? Kalau ada yang belum, bisa disampaikan. Mas Zaib, ada nggak solver di Excel-nya? Saya nggak ada, Pak. Yang paling kanan tuh adanya grup, ungroup, sama subtotal. Di data itu. Iya, di data. Oke, Mbak Nurul sudah ada belum? Saya belum ada juga, Pak. Belum ya. Kalau belum ada, caranya gini caranya ya. Kalau belum ada, pilih file, kemudian ambil option, ketemu ya, file, kemudian option, oke. Kemudian nanti ambil tab yang di kiri itu ada add-ins, ketemu nggak Mas Zaid, add-ins? Ada, Pak. Kemudian di bawah itu ada Go, Mas Zaid. Iya. Ada Go, kemudian solver add-in-nya dicek, Mas, di checklist, dicentang. Oh iya. Nurul Ada, Pak. Kalau sudah baru oke. Kalau sudah klik oke. Kalau sudah klik oke, coba lihat sekarang di data, di menu data, solver udah keluar belum? Sudah, Pak. Sih, Pak, bisa ulangin aja. Sorry, siapa tadi suaranya? Maaf. Mau ulangin aja setelah edit apa tadi? File, option, Ya. kemudian pilih add-ins, Mas ya. Terus pilih Go, Mas. Oke. Go. Hmm. Go. Kemudian solvernya dicek, di checklist. Setelah itu oke. Bisa, Mas Hasbi sudah keluar? Mas Hasbi sudah berhasil? Mas Raka sudah? Niken sudah belum? Siap, sudah, Pak. Sudah ya. Jadi kalau sudah kita coba ya. Kita coba ya. Kita coba yang kedua sekarang. Yang kedua nih. Ini SPL-nya seperti ini. 2X tambah 3Y minus W. Gitu ya. Sekali lagi siapkan tempatnya dulu ya. Bareng-bareng ya. Ini saya buat center dulu apa selnya supaya ini aja. Terus sebetulnya ya. Saya buat sembarang aja ya. X, Y, dan W-nya itu sembarang aja nih dimanapun lah naruhnya ya. Jadi